Kamu karena kita Indonesia. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan berjaya, Ampera tujuan utama. Untuk pengabdian pada revolusi, demi Tuhan kami berdiri. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan berjaya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan negeri berdiri. Sekali di udara tetap di udara. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia, sesungguhnya bersatulah. Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia, sesungguhnya bersatulah. Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita
Teman terbaik kamu. Sore. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore buat teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga lagi nonton official YouTube channel kita di RRI Singaraja Official ya. Sore-sore nontonin live buat teman Pro 2. Kalau nonton live-nya tuh yang cuman entertainment doang kayaknya agak kurang ya. Karena kita kan baru habis rayain Galungan, jadi otomatis perlu banyak edukasi gitu. Kita perlu sedikit membaca, walaupun mungkin itu hanya selingan info aja, tapi biar nyantol teman Pro 2. And then sore ini aku bakal temenin kamu buat bareng-bareng belajar tentang Babad Utara Kanda teman Pro 2. Mungkin ada yang sempat nonton di YouTube banyak pembahasan segala macam, tapi kali ini kamu bisa denger dan juga bisa tonton langsung bareng sama Mbok Sutrisna, Mbok Sudiasi dan Mbok Dewi ya. Sama Mbok Agustini. Oke, jadi langsung aja buat sore ini kita akan sapa dulu. Yang pertama dari siapa, Mbok? Dari Mbok Dewi. Oke, yang akan memaparkan tentang Babad Utara Kanda. Buat teman Pro 2 langsung aja Mbok Durusak. Suksema rutan hitiang mantu kering angge para musiar. Rahina mangkin hitiang serang 3 jagi maktayang indek materi Babad Utara Kanda. Titiang puniki wantah penyuluh saking Kecamatan Sukasada. Titiang Putus Terima Dewi boleh tugas sering Desa Sambangan. Niki Mbok Agustini boleh tugas sering Desa Panji. Lan paling bucukau nggih Ketut Sudiasih boleh tugas sering Desa Ambangan. Langsung mantan mangkin nggih. Nanging sedurungipun titiang Nunas Ampura duaning rahina mangkin minab titiang malajebos maktayang niki ngangen bahasa Indonesia, ngangen bahasa Bali, ngangen bahasa Kawi mangdedangan antuk para pamirsa sareng sami miragiang ngresepang daging sane jagi kebaktayang malajebos. Nggih. Dulus biar sayang nggih. Babad Utara Kanda paletan kaping pertama. Iraga reng agama Hindu wenten petang ab reng jagate. Sani kebaos catur yoga inggih punika Satya Yuga utawi Kreta Yuga, Treta Yuga, dua para yoga miwah Kali Yuga. Ab punika patah tekeneng zaman yang kebaos mangkin nggih sekadi bahasa Indonesia. Ab sama dengan zaman kenten. Nah manut reng kekawin niti sastra kebaosang reng ab utawi zaman Kreta Yuga jadmane metuh 100.000 tahun utawi aketi tiban. Reng ab Treta Yuga duh jadmane alakse 10.000 tiban tahun. Reng ab dua para yuga duh jadmane siu tiban lamine atau 1.000 tahun lamanya. Ring penguntating ab Kali Yuga atau di penghujung ab Kali Yuga kebaosang jadmane utawi manusia itu metuwuh ngantos petang dase tiban lamine kenten. Nah mangkin cerita Ramayana utawi Utara Kanda sane baktayang titiang malajebos puniki ngeranjing ring ab sane kaping kalih inggih punika ab Treta Yuga. Kemanggahang duke punika Sang Rama madeg ratu suwenyane dase 10.000 atau alakse tiban. Wos punika wau Sang Rama kependak oleh Sang Kala sane memurti atau menjelma sebagai pedanda orang suci. Sumangdene agar Sang Rama malih atau mau diajak kembali ke swarga loka sebagai Betara Wisnu. Nah, Babad Utara Kanda puniki meduwe mekudang-kudang versi manut sekadi sang saningawi. Nanging suksema lan daging nyane patah sekadi sane kekawi oleh Bagawan Walmiki. Babad Utara Kanda puniki wantah pahan atau bagian saking kitab Ramayana. Pahan nyane wenten pitung kanda. Kanda niki mateges bagian nggih utawi pahan dari cerita khusus di Ramayana. Luwiripun wenten pertama Bala Kanda, kaping kalih Ayodhya Kanda, kaping 3 Aranya Kanda, kaping 4 Kiskinda Kanda, kaping 5 Sundara Kanda, kaping 6 Yuda Kanda, lan kaping 4 kaping pitu wenten Utara Kanda. Nah yening ring epos cerita Kanda puniki patah sekadi episode ring lelintian cerita. Suang-suang saking Kanda puniki, suang-suang saking pepitu Kanda puniki meduwe lelintian cerita sane melian-lianan.
Akeh para sujana maosang Uttarakanda puniki wantah pewewah atau penambah dari cerita Ramayana. Punika awanan Uttarakanda puniki nenten munggah atau tidak ada di dalam kekawin Ramayana. Nggih, sani mangkin babat Uttarakanda sani jagi baktayang tiang malajebos. Ditiang ambil puniki saking Gedong Kirtia sani kesurat oleh Imade Budiana saking Banjar Tengah Sibangkaja. Rerahin mangkin ditiang sareng 3 jagi maktayang paletan sani ke pertama ngawit saking kaca buku kalih utawi kaca lontar kalih ngantos kaca lontar kaping 12 utawi 12. Selanjutipun jagi kelanturan malih oleh semeton ditiange ring penyuluh Kecamatan Sukesade ring wuku-wuku sane jagi rao. Babad Uttarakanda paletan kaping pertama kaca kalih. Om Wignamastu Namo Sidam. Iti babat Uttarakanda lo kepala kapir kayeki pidartanya Nabi Adam meputra Sang Yang Nabi Sis. Sang Yang Nabi Sis meputra sewiji lanang mebisi ke Sang Yang Nurcaya. Bagus tan sama-sama geliseng cerita. Sang Yang Nurcaya mulane ring Pulau Dewani dan pamuit ring yayah ibu. Mungguing Pulau Dewani punika meprayangga jim. Mangke caritanen sang jim punika nurunang setan miwah iblis padelatan lan demit miwah berkasakan sami. Mangke caritanen sang Anganjali putra sang Ancakara. Sang Ancakara punika meduwe putra 18. Nanging ne mungguh ring sare wantah pepitu. Ya Tuhan, semoga tidak ada aral yang melintang. Ini babad Uttarakanda tentang kisah di Loka Pala. Seperti ini adanya. Nabi Adam memiliki putra bernama Sang Hyang Nabi Sis. Sang Hyang Nabi Sis memiliki putra laki-laki bernama Sang Hyang Nurcaya. Yang sangat tampan, tidak ada yang menyamai. Singkat cerita, Sang Hyang Nurcaya tinggal di Pulau Dewani, tidak berpamitan pada ayah dan ibu. Adapun Pulau Dewani sebagai tempat tinggal jin. Kini diceritakan sang jin menurunkan setan, iblis, pedelatan dan demit, serta sebagai berkasakan sami. Kini dikisahkan sang Anganjali berputra sang Ancakara. Sang Ancakara berputra 28 yang dapat diketahui hanya 7. Yang pertama bernama Raja Palija. Yang kedua Patih Prawarta. Yang di tengah-tengah Raja Burawangi. Adiknya adalah Raja Muradi yang berkuasa menjadi raja di Pulau Dewani. Adiknya bernama Pati Amir. Ada juga adiknya yang bernama Sangdarih, namun berwujud kepiting yang bertempat di samudra. Kini dikisahkan tentang Raja Nuradi memiliki seorang anak perempuan. Wajahnya sangat cantik, bernama Dewi Nurini. Ialah yang diperistri oleh Sang Hyang Nurcaya. Singkat cerita, Dewi Nurini hamil. Kira-kira tiba waktunya lahirnya seorang anak laki-laki yang tampan seperti ayahnya. Ia diberi nama Sang Hyang Nurase.
Setelah dewasa, ia pergi dari istana tanpa pamitan pada ayah dan ibunya yang berasal dari Pulau Dewata. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, Bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kini diceritakan tentang Raja Rawangi di Pulau Dewani yang memiliki seorang anak perempuan bernama Parirawati. Wajahnya sangat cantik, diperistri oleh Sanghyang Nurase. Kira-kira sudah waktunya Dewi Rawati hamil. Lalu lahir seorang anak laki-laki bernama Sanghyang Dharma. Singkat cerita, Dewi Rawati kembali hamil, lalu lahir anak laki yang sangat tampan dan tidak ada yang menyaingi. Ia bernama Sanghyang Wenang, yang melakukan tapa mulia melebihi siapapun yang melakukan tapa di bumi ini. Bertapa di dalam api, bertapa di dalam samudra, bertapa di dalam tumbuhan, bertapa di dalam awan, bertapa di dalam gua, dan pada gunung-gunung sampai habis tapa yang dilalui. Semuanya telah dilalui dengan kesaktian beliau. Akhirnya, Sanghyang Wenang pergi dari istana. Kepergiannya tidak memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Lalu berkelana di Pulau Kling, berhenti pada puncak gunung. Di sana mengeluarkan kesaktian untuk menciptakan surga di atas awan yang melayang tanpa gantungan. Rumah yang dihiasi permata, bercahaya sehingga terang. Kini diceritakan raja di Pulau Kling berperistri Dewi Pasawasi, memiliki seorang anak perempuan yang wajahnya cantik. Ia bernama Wisawati. Dijadikan istri oleh Sanghyang Wenang. Anaknya 2 orang. Yang pertama bernama Sanghyang Tunggal, adiknya bernama Sanghyang Hening. Sanghyang Tunggal terdapat di gunung-gunung sampai ke samudra, lalu berhenti sejenak. Kini adapun kisah keturunan Sang Jim, berasal mulanya yang bernama Sang Darih, berputra Jimnat. Jimnat berputra Sanghyang Minangkara. Sang Minangkara berputra Sang Raka Tatama, bertempat di dalam samudra. Sang Raka Tatama memiliki seorang anak perempuan bernama Dewi Rakata. Wajahnya sangat ayu rupawan, yang selanjutnya dijadikan istri oleh Sanghyang Tunggal. Ada beberapa hal Rakawati akhirnya hamil. Singkat cerita, lahirlah anaknya, namun berupa telur. Sanghyang Tunggal melihat telur itu, lalu ingin beliau menunggu. Telur itu lalu melesat ke angkasa. Sanghyang Tunggal mengikuti. Kini demikianlah mengenai Sanghyang Tunggal. Dikisahkan Sanghyang Wenang yang pergi dari Pulau Kling menelusuri gunung-gunung lalu berhenti di Pulau Jawa. Ingin beliau melihat langit seperti randa runuh yang datang mendekat, lalu ingin disangga dengan kedua tangan. Terlihat berupa telur lalu dibanting dan seketika menjadi 2 orang anak. Kini dikisahkan Sanghyang Arum Tunggal yang mengikuti telur itu dengan cepat akhirnya bertemu dengan Sanghyang Wenang yang bersama kedua anak itu. Sanghyang Wenang berkata, "Wahai engkau Sanghyang Tunggal, mengapa lama tidak melihat asal mulamu? Aku yang sangat menentukan." Sanghyang Tunggal berkata, "Sujud hamba pada ayah. Setibanya hamba di sini sebenarnya mengikuti telur yang dirasa sampai di sini." Sanghyang Tunggal akhirnya Sanghyang Wenang lalu berkata, "Itu keduanya di sini, cucuku sendiri."
Singkat cerita, putih telur dijadikan yang paling besar, diberi nama Batara Yama. Kuning telur dijadikan yang paling kecil, diberi nama Betara Manik. Namun banyak sebutannya seperti Betara Girinata, Betara Nilakanta, Betara Jagatnata, dan Batara Guru. Sang Yang Wenang segera sirna kembali ke alam dewata bersama Sang Yang Tunggal. Kini dikisahkan Sang Yang Manik yang memperoleh anugerah Sang Yang Wenang untuk mengawali di Pulau Jawa dan menciptakan surga beserta neraka. Segala isi dunia, tanda-tandanya boleh menurunkan para raja di Banggala dan Jawa. Ketika Batara Manik sudah menikah dengan Batari Uma, lalu beliau bernama Batara Guru, berputra 5 yang dilahirkan oleh Batari Uma. Batara Sambu yang paling besar, kedua Batara Brahma, ketiga Batara Iswara. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Mungkin kalanturang kaca lontar ring 5A. Adiknya pertama Betara Wisnu dan yang paling kecil adalah Betara Mahadewa. Lain dari Batari Uma adalah putra Batara Guru. Kini diceritakan tentang Betara Yama. Putranya yang paling tua bernama Batara Bongkokan. Yang kedua Batara Sambaru, yang ketiga Sang Yang Kuera, Sang Yang Mahawati, Batara Siwa, Batara Surya dan Batara Chandra. Ada juga Batara Yamadipati dan Batara Kamajaya. Dan Dewi Darmani yang paling kecil lengkap sudah anak Betara Yama. Kini dikisahkan anak-anak Betara Dharma. Yang pertama perempuan bernama Dewi Darmani. Yang kedua lelaki bernama Sang Yang Dwija. Yang ketiga bernama Sang Yang Trikaya. Yang paling kecil bernama Sang Yang Catur Kenaka. Sang Yang Catur Kenaka memiliki anak Betara Narada. Kini dikisahkan tentang Sang Yang Tunggal ketika sudah beristri kepiting. Lalu beristri lagi dengan Dewi Darmani yang memiliki 3 anak, yakni Sang Yang Darmani paling tua, adiknya adalah Batara Njali, Betara Lodra yang paling kecil. Kini dikisahkan Betara Sambu yang juga bergelar Sambudana memiliki anak bernama Esti Jumili. Esti Jumili memiliki putra bernama Bagawan Mulasidi. Resi Mulasidi memiliki anak bernama Deredana. Deredana memiliki 2 anak yaitu Begawan Wasista dan adiknya bernama Raja Danurdara di Lokapala istananya. Memiliki seorang putra bernama Raja Karnadanapati, memiliki putra Lokapana yang memiliki seorang anak perempuan bernama Dewi Wekati. Kini dikisahkan tentang Begawan Wasista yang memiliki putra bernama Bagawan Pulastu. Resi Pulastu memiliki anak bernama Resi Padma yang memiliki putra bernama Bagawan Wisrawa. Memiliki anak bernama Raja Wiswawana, memang dari Dewi Lekaki menjadi raja di Lekapala. Nabalade tidak disapa dan manusia Patih Detya Badendra adalah punggawanya. Patih Wisnukara, Sang Gomuka, Sang Rukmuka, Detya Gurmuka memiliki punggawa manusia. Citra Sudirga, Citra Guna, Citra Sakti, banyak sekali yang jika dikisahkan tentang apa yang ada di Lokapala. Kini dikisahkan di Lengkapura dari keberadaan perempuan yang berasal dari Batara Brahma yang bernama Brahmani, yang menikah dengan Brahmana Raja, memiliki seorang anak perempuan bernama Brahmaniwati,
yang menikah dengan Raja Enjara Anjali. Ma putra sawiji lanang mawasta Brahmana tama, ma putra Prabu Suksara, ma putra Sang Sumali Raja. Sang Sumali Raja ma putra kekalih pengarap Arya Prasta. Arine mabiseka Dewi Sukesi. Dewi Sukesi kasewamarayang. Yan tanhana preratu ikan ring artining sarse kamuksan. Dewi Sukesi ten arse akrama. Mangken kocapan Prabu Wisrawana ring negara lo kepala. Mireng orti Sang Prabu ring Lengkapura. Nyawa marayang Dewi Sukesi ngupaya pacang krama. Gelising carita kocapan Prabu Wisi Musrawana sigra ngundang Prabu Patiannya masuking sewamaran sregep saha ngagem gagaman jurit. Kasupraptani Sri Wisrawa ring ngarsa Prabu Wisrawana tumuli ngandika. Memiliki seorang anak lelaki yang bernama Tama yang memiliki putra bernama Raja Suksara berputra Sang Sumali Raja. Sang Sumali Raja memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah Arya Prasta. Adiknya bernama Dewi Sukesi. Dewi Sukesi disayembarkan dengan aturan yang tidak ada penguasa yang pintar tentang ajaran kemanunggalan diri dengan Tuhan. Dewi Sukesi tidak mau menikah. Kini dikisahkan Raja Wisrawana di negara Lokapala mendengar berita raja di Lengkapura membuat sayembara untuk Dewi Sukesi dalam mencari suami. Singkat cerita, konon Raja Wismu Rawana segera mengundang Raja Pati yang sedia ikut sayembara, lengkap dengan membawa perlengkapan perang. Namun, datanglah Resi Wisrawa di dalam hari Raja Wisrawana dan berkata, Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Sami Amonika Demon di tiang Serang 3 penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sukesada nagingin indik materi ring awku puniki ring rahina puniki. Nah, materi iwau yang cut datang di tiang awet kaca kalih ngantos kaca 12 utawi 12 kantun kemanggahang utawi nyeritayang indik kahanan wit betare-betari. Inggian Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, raris ngewetuang betare-betare sami, betare Yama, betare Manik, ngelantur ngewetuang betare Sambu, betare Brahma, betare Iswara, betare Wisnu, betare Mahadewa, ngelantur betare Yama, ngewetuang betare Siwa, betare Surya, betare Chandra, miwah betare sami. Sanityosan. Cerita selandur ipun ngenenin indik kaca telulas ngantos puput jagi kebaktayang ring paletan kalih lan paletan selandur ipun oleh semeton titiang ring Kecamatan Sukesada. Menawi kirang langkung ada titiang Serang 3 titiang nunas gerene pengampur banget sani mangkin titiang lungsur mapamit puputang titiang antuk ngadorang para mesanti. Om Santi Santi Santi.